Teguh selaku Ketua PP dikarenakan dari Ukraina kemarin dikomunikasikan katanya di sana tidak bisa berstatement karena dibatasi gitu untuk mahasiswa yang sedang ada di Ukraina. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf atau apabila banyak kesalahan. Saya Rajo Galan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Rajo Galan selaku Ketua Gema Pasundan. Baik, tanpa bertele-tele lagi, agar mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya serahkan kepada Kang Dang selaku moderator. Kang Dang ini merupakan mantan Ketua Himpunan di Hima PKN Unpas dan mantan Presiden Mahasiswa BEM Universitas Pasundan, dan juga hari ini selaku Direktur dari PT Geza Atlanta. Hari ini keberlangsungan dari diskusi ini akan dibimbing oleh Kang Dang, dan CV-CV dari moderator mungkin nanti akan disampaikan oleh CV-CV dari pemateri akan disampaikan oleh moderator atau Kang Dang secara langsung. Mangga, Kang Dang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Tak lupa kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya ditugasi untuk memandu kegiatan Pasundan Berdiskusi Jilid 7 dengan tema pengaruh konflik global antara Rusia dengan Ukraina terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu apakah sebuah ancaman atau sebuah kesempatan. Nah, hari ini kita akan diisi materinya oleh para pemateri yang memang di bidangnya. Yang pertama itu ada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Haji TB Hasanuddin SEMM sebagai anggota DPR RI Komisi 1. Yang kedua itu ada Profesor Muradi MA PhD, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran. Terus yang ketiga itu ada Kang Teguh Imanullah, Ketua Umum Permira PPI Rusia 2020-2021. Jadi saya sampaikan sebelumnya bahwa pengaruh konflik global Rusia ini perlu kita tanggapi untuk bagaimana kita mengetahui apa yang akan menjadi dampak dan pengaruh terhadap kondisi negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi, secara global yang itu berpengaruh terhadap kondisi secara nasional. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dan sudah hadir juga Prof. Muradi dan Pak Maijen TNI Purnawirawan, Pak Dr. TB Hasanuddin. Berikut juga Kang Teguh juga sudah masuk di webinar kali ini. Secara pemaparan materi, nanti setiap pemateri dikasih waktu sekitar 45 menit untuk memberikan materinya. Nanti secara bergantian, nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dari para peserta. Terus juga saya perlu ungkapkan Pak Dr. Pak TB Kang Hasan, saya bilang sih biasanya suka Kang Hasan sama Prof. Muradi, begitu juga Kang Teguh. Ini ada beberapa peserta, satu dari Cikarang Utara, SMAN 2 Cikarang Utara, yang kebetulan sahabat saya juga. Jadi ada partisipan dari generasi Z mungkin Pak, mungkin Prof, mungkin Bang Teguh gitu kan. Ada generasi Z dari Cikarang Utara. Ada juga sahabat saya juga dari SMA dari Indramayu. Terus juga ada sahabat saya juga dari Nusa Tenggara Timur yang kebetulan dosen muda di sana.
yang memang sempat komunikasi dengan saya bahwa beliau sudah masuk dan ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini. Jadi mudah-mudahan seminar yang akan disampaikan kali ini itu akan memberikan dampak positif dan respon baik untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peserta. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin, SEMM. Selaku pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak TB. Silakan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama pada jajaran pengurus ya dan anggota Gema Pasundan ya. Kemudian juga yang saya hormati para narasumber ya. Kemudian juga rekan-rekan yang kemudian hari ini dapat mengikuti webinar yang terhormat ini ya. Saya sungguh memberikan sebuah apresiasi ya kepada Gema Pasundan ya dan kemudian pada seluruh jajarannya ya yang telah melakukan inisiasi ya, melakukan inisiatif dilakukannya diskusi semacam ini ya, sehingga ada sebuah pembelajaran bagi kita semua. Barangkali ya masalah ini tidak pernah didiskusikan ya di pendidikan, di ruang kelas dan lain sebagainya ya. Materi yang saya sampaikan ini yaitu konflik Rusia Ukraina, tantangan dan peluang bagi Indonesia ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada penyebab konflik di Rusia dan Ukraina itu kira-kira kalau dipilah ada 3 ya. Yang pertama masalah geopolitik, masalah kesejarahan dan masalah konflik teritorial ya. Saya sebagai pengamat, saya juga sebagai politikus yang kebetulan di Komisi 1 sudah beberapa kali ke negara-negara yang sekarang ini sedang dalam konflik ya. Jadi dalam konteks geopolitik di sana itu setelah perang dingin ya, kemudian fakta Warsawa itu bubar. Nah, kemudian tinggal sekarang ada NATO ya. NATO itu menguasai ya seluruh Eropa Barat menjadi anggotanya plus mantan ya Eropa Timur ya. Sehingga kalau mau disebut lawan dari NATO yang namanya fakta Warsawa itu ya, maka tidak ada lagi lawan, sehingga butuh sebuah kohesi dari negara-negara Eropa Timur untuk berbicara menghadapi NATO. Karena bagaimanapun juga kekuatan ini dibutuhkan mungkin keseimbangan. Itu dalam konsep-konsep dan dalam hal leadership di Eropa Timur, maka Rusia yang dulu mantan Soviet itu masih memegang kendali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah ke belakang, bahwa ada semacam klaim ya secara historis dari Rusia atas negara Ukraina yang menjadi bagian dari kerajaan Kievan Rus yang meliputi Rusia, Ukraina dan Belarus ya. Sehingga Belarus sekarang sangat pro Rusia. Ukraina nanti ada beberapa masalah intern di dalamnya ya. Kemudian tapi ini sejarah. Kalau saya memaparkan ini, saya tidak baper, tidak ikut pro sana pro sini, tetapi yang harus menjadi pedoman kita semua adalah prinsip-prinsip konstitusi kita. Nah, kemudian ada konflik teritorial. Upaya Rusia untuk melindungi warga Ukraina pro Rusia
itu ada di Donetsk dan Luhansk, ya begitu. Di dua daerah ini itu sebetulnya menjadi wilayah dari Ukraina, tetapi masyarakatnya itu lebih banyak stylenya gaya-gaya Rusia, berbahasa Rusia mayoritasnya. Nah, mereka kemungkinan ingin memisahkan diri ya dari yang namanya Ukraina, sehingga kemudian kalau kami lihat ya yang namanya Rusia masuk ke situ dengan berbagai alasan. Sikap Indonesia ya kalau kami lihat secara filosofis konteks hubungan ini, Indonesia tidak bisa mengambil sebuah sikap pro Rusia atau pro Ukraina. Kita tidak bisa. Atau abstain, tidak ya. Tetapi Indonesia mengambil sebuah sikap mendukung protes Majelis Umum PBB yang menuntut penghentian aksi militer dan penarikan pasukan Rusia. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bahwa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Bahwa di negara manapun tidak boleh menyelesaikan sebuah masalah itu dengan kekuatan senjata, dengan cara agresi. Negara manapun tetap harus diprotes. Jadi tidak ada pro dan kontra dan sebagainya. Kalau ada pendapat yang mengatakan seharusnya kita seolah-olah memusuhi Rusia, tidak. Kita punya prinsip dasar. Prinsip dasar berbangsa bernegara, kita prinsip dasar politik luar negeri, kita punya prinsip dasar tentang kedamaian di dunia, dan kita wajib ikut aktif di dalam perdamaian dunia. Salah satu itu adalah kita yaitu mendukung protes itu, protes Majelis Umum PBB, ya, yaitu penghentian aksi militer dan penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina. Nah, itu tuntutannya seperti itu. Kalau sudah dicabut, ya silakan. Mau diskusi seperti apa, selesaikanlah masalah itu secara intern antara Rusia dengan Ukraina. Ya, lanjut. Nah, seperti apa ya? Konflik itu, pengaruh itu pasti ada. Kembali lagi, ya, jangan berandai-andai. Kalau konflik itu kita misalnya tidak ikut memprotes, lalu kita abstain, atau kita mendukung salah satu dari negara yang lain dan sebagainya, maka pengaruh itu akan tetap ada. Ya, yang pertama, Rusia itu merupakan salah satu negara eksportir minyak dan gas terbesar dunia. Akibat dari perang itu pasti ya pasokan minyak akan berkurang di dunia. Artinya apa? Maka harga minyak akan melambung tinggi. Dan sekarang saya dapat informasi sudah $100 per galon. Ya. Kemudian kalau harga minyak itu terus meningkat dan Indonesia itu adalah salah satu negara pengimpor minyak, maka akan berpengaruh terhadap harga minyak di dalam negeri. Itu yang pertama. Kemudian juga ya masalah-masalah lain, yaitu saat ini Rusia merupakan negara dengan GDP terbesar di dunia. Dan ini ya kalau diberikan sanksi, maka dampaknya akan menimbulkan volatilitas keuangan dan nilai tukar mata uang internasional. Ini ya tentu akan berpengaruh terhadap kurs di kita, kurs pembandingan dengan Indonesia, dan itu ya akan menyulitkan sekali lagi bisnis di Indonesia. Ya, kurs mungkin dolar akan naik atau kurs yang lain juga akan naik. Di samping itu meningkatnya harga emas dunia karena kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan banyak negara berupaya menimbun cadangan ini. Ya.
Kemudian saya lanjutkan lagi, silakan bagaimana hubungan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina. Ya. Bagi Indonesia, Rusia dan Ukraina ini bukan mitra dagang terbesar. Ya. Indonesia utamanya mengimpor baja dan pupuk dari Rusia. Ya, kita tahu baja dan pupuk itu di Indonesia. Ya, kalau untuk baja kita tahu sedang dalam masa pembangunan, sehingga harga baja barangkali akan naik dan kemudian pembangunan kita yang menggunakan baja akan terhambat. Sementara pupuk ini akan menyulitkan para petani, ya, dari Rusia. Karena pupuk ini dari Rusia. Sedangkan dengan Ukraina kita adalah pengimpor sereal dan gandum, ya, sehingga pengaruhnya kalau dari Ukraina mungkin barang-barang makanan-makanan yang berasal dari sereal dan gandum itu akan naik harganya, termasuk pupuk untuk petani juga akan naik, dan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, kalau kita lihat Rusia dan Ukraina merupakan dua negara tujuan ekspor Indonesia untuk komoditi. Jadi ini ya, kalau kita soal CPO ini ya, kita menjual ke sana, ke Rusia dan Ukraina, ya. Tetapi juga harus menjadi bahan pertimbangan, ya. Kita ini kan sebagai negara kedua terbesar di dunia, pengekspor atau penghasil dari CPO atau minyak sawit mentah. Ini juga harus hati-hati, ya. Kita memanfaatkan, tetapi jangan sampai di dalam negeri malah kekurangan. Ini kan ironis sekali. Penghasil CPO kedua di dunia, tetapi di dalam negeri sendiri kita antri minyak goreng. Ya. Kalau soal investasi dari Rusia dan Ukraina pada umumnya itu pada sektor-sektor perumahan dan kawasan industri, termasuk barangkali pariwisata. Ya. Lanjut. Nah, tantangan bagi Indonesia, ya, barangkali ini yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Yang pertama, kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban pada APBN kita, ya, sehingga akan berpengaruh terhadap subsidi. Ya, tunggu dulu, nanti belum. Terhadap subsidi, ya, terhadap subsidi, terutama ini barangkali untuk masalah subsidi terhadap untuk masyarakat kita, ya, begitu. Kemudian subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam APBN 2012 sekitar 77,5 triliun dengan asumsi harga minyak hanya 63 US dollar per barel, saat ini sudah naik menjadi 110 malah. Maka ini harus melakukan perhatian, ya, focusing dari anggaran. Ya, kalau harganya naik, kita juga harus menaikkan subsidi itu bukan hanya sebesar 77,5 triliun. Yang jelas supaya rakyat tidak kesulitan dengan harga ini, ya, tentu kita harus menambah subsidi. Jadi akan mengeruk lagi APBN kita, ya. Kemudian terdapat potensi kenaikan harga pupuk dan harga bahan makanan olahan yang berasal dari gandum dan sereal. Mungkin mie instan, tepung-tepungan, ya. Nah, goreng-gorengan, yang suka goreng-gorengan dan sebagainya, ini akan berpengaruh, ya, terhadap akibat dari situasi seperti ini, ya. Potensi depresiasi nilai tukar rupiah akibat volatilitas keuangan internasional memberikan pengaruh pada kemampuan Indonesia untuk membayar utang luar negeri. Jadi akan banyak berpengaruh terhadap kita, walaupun mungkin pengaruh itu menurut hemat kami masih bisa dikendalikan. Lanjut. Upaya antisipasi, ya. Lanjut, ya, upaya antisipasi.
Dilanjut ya, upaya antisipasi yang pertama tentu dengan adanya harga minyak naik, maka subsidi BBM harus ada ditambah. Kemudian mempercepat diversifikasi pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dari sumber energi non BBM. Dan ini tidak mudah ya. Mungkin kita meningkatkan dari gas atau mungkin dari energi jenis lain. Meningkatkan disiplin fiskal. Nah, khususnya dalam mengevaluasi rencana pembiayaan mega proyek infrastruktur. Jadi infrastruktur yang memang perlu pembiayaan ini harus dievaluasi ulang ya, setidaknya sampai keadaan stabil. Menjaga stabilitas sektor keuangan dari risiko-risiko finansial dan tingkat inflasi harus terus dijaga oleh Menteri Keuangan ya dalam hal ini pemerintah. Lanjut. Peluang bagi Indonesia ya. Ya, peluang bagi Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai presiden G20 untuk memimpin perdamaian yang melibatkan Rusia ya dan berbicara dengan negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat ya, bisa berbicara, mencari solusi terbaik dan yang paling penting melaksanakan resolusi ya untuk supaya Rusia menarik pasukannya dari wilayah itu ya. Potensi keuntungan ekspor CPO harus dimanfaatkan ya, kita bisa ekspor lebih banyak tetapi harus dibuat sedemikian rupa dengan manajemen yang bagus ya supaya kebutuhan di dalam negeri itu terpenuhi, jangan seperti sekarang ini ya. Kemudian sebagai negara pengekspor gas alam, Indonesia memiliki potensi untuk mendorong perbaikan neraca perdagangan gas alam yang mengalami kenaikan secara global karena konflik. Jadi harus ada kemampuan manajerial dari pemerintah, khususnya Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan untuk memanage situasi ini. Ya, lanjut. Ya, sebagai penutup, ya, yang pertama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, Indonesia harus terus secara konsisten. Ya, ini yang paling penting, memegang teguh amanat konstitusi mengenai prinsip politik luar negeri, bebas aktif. Jadi jangan tergeser ke sana kemari. Kita tetap bebas aktif. Kalau itu salah, ya nyatakan salah. Kalau itu benar, nyatakan benar. Dengan standarnya, tidak boleh standar yang lain-lain. Tetapi itu standarnya berdasar pada konstitusi yang kita pegang. Konflik dengan kekerasan antara Rusia dan Ukraina dapat menimbulkan goncangan yang serius bagi stabilitas keamanan internasional dan perekonomian global. Jadi kalau kita lihat tadi, ya bisa jadi, ya Rusia itu memiliki senjata nuklir yang cukup canggih, ya, mampu menjangkau ke seluruh wilayah benua dan itu harus dicegah, ya, jangan sampai digunakan. Dan ini bisa menjurus kepada perang dunia ketiga. Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah efek domino dari memburuknya kondisi perekonomian global terhadap perekonomian domestik. Peluang bagi Indonesia meliputi potensi untuk lebih aktif dalam negosiasi damai melalui forum G20 dan potensi pasar CPO serta gas alam yang lebih besar dan menguntungkan. Yang paling saya ingin stressing teman-teman, ya, yang pertama itu kita mungkin jangan terbawa dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Sekarang ini dunia media sosial ya sama, ada versi Ukraina, ada versi Rusia ya berkembang kesama kemari dan sebagainya. Tapi lihatlah yang paling penting seperti apa kepentingan politik negara kita. Itu saja dari saya. Rekan-rekan yang saya hormati, saya mohon maaf ya tidak bisa terus karena saya harus segera ada acara di Lembang. Saya sekarang ada di Jakarta, sehingga nanti harus segera ke Lembang. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas acara ini. Saya mohon maaf, ya.
karena tidak bisa memberikan lebih banyak lagi waktu yang disediakan karena harus segera. Saya nanti sekitar jam 12, jam 1 itu sudah harus ada acara di Lembang dan sudah ditunggu di sana ya. Saya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya dengan acara ini ya. Nanti kita akan bahas IKN. Saya kebetulan ini di IKN juga menjadi anggota pansus ya, pansus di IKN. Sehingga saya akan buka semuanya seperti apa. Ini loh situasinya, ini untungnya, ini ruginya dan sebagainya. Ini konsep ke depan seperti apa, kemudian bagaimana pembangunan seperti apa, anggarannya itu dari mana dan lain sebagainya. Ini perlu kita buka supaya apa? Kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat yang menjadi bagian, silakan pemerintah ini dikritisi, tetapi dengan data yang cukup, begitu. Jangan asal-asalan mengkritisi. Mengkritisi itu wajib hukumnya bagi kita orang yang sehat, ya kalau menurut saya. Tetapi kritik itu disampaikan pertama dengan data yang cukup, ada data pembanding. Kunaon atuh ke ieu kan kieu nyatanya ieu datana, itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu juga harus cari solusi. Nah, menurut hemat saya itu kurang bagus, mestinya solusinya ini. Dia ada solusi didampingi dengan data yang tepat, yang valid, ada solusinya. Kemudian yang ketiga disampaikan dengan santun. Itulah berdemokrasi menurut demokrasi yang kita anut berdasarkan pada Pancasila, seperti itu. Kritis itu bagus ya. Perbedaan pendapat itu justru untuk menyempurnakan hidup kita. Begitu kalau pendapat saya. Ya. Jadi jangan takut untuk berbicara dan sebagainya, tapi 3 pedoman itu ya. Kita terus lanjutkan hal-hal seperti ini. Saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Bapak Maijen Atur nuhun, Pak. Purnawirawan, Dr. TB Ya. Hasanuddin. Kang TB we lah, Kang TB. Kang Siap. TB we. Siap, Tuh. Kang TB. Nah, Siap, Kang. Atur nuhun, Kang. Ya. Sudah menyempatkan waktunya dan memberikan pemaparan dan pencerahan kepada kita semua terkait dengan kondisi tema yang sedang kita bahas terkait dengan konflik internasional antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya yang akan disampaikan materi berikutnya yaitu kepada Prof. Muradi, MA PhD, selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD. Kepada Prof. Muradi, waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Baik, terima kasih. Sebentar, saya dapat background-nya itu sebentar, saya ganti dulu. Kang Prof, Kang Halo, Muradi. apa kabar Pak DB? Assalamualaikum. Ya. Wah, saya mau ke Lembang heula ya, punten. Damang. Mangga siap. Ya, nuhun, mangga. Yuk. Mangga Pak DB, atur nuhun ya. Atur nuhun. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Rampes, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tadi sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak TB ya, tapi memang ini kan perspektifnya harus, karena saya background-nya keamanan, jadi saya nggak akan bicara soal detailing soal efek dari yang sebagian disampaikan Pak TB, tapi saya akan fokus pada sebenarnya apa sih yang kemudian efek negatif, kalau saya nyebutnya efek negatif efek positif ya. Jadi Pak TB juga sudah sampaikan sebenarnya ada ruang dan peluang, tapi beberapa hal yang berkaitan soal efek terkait dengan konflik Rusia Ukraina kan
sebenarnya juga menjadi concern semua pihak, termasuk misalnya negara-negara yang ada di banyak wilayah ya, nggak cuma Indonesia dan Asia Tenggara. Saya tadi selain tadi disampaikan oleh historis tadi ya Pak TB, ada geopolitik, juga ada misalnya isu menguatnya pos perang dingin ya, atau post Cold War, yang memang ini juga saya kira menjadi salah satu yang harus dijadikan semacam highlight ya, bahwa memang perang dingin belum betul-betul hilang, hanya mungkin motifnya saja yang berbeda. Kalau dulu lebih ke motif ideologis ekonomi ya, maka kemudian hari ini ada kurang lebih agak mirip, hanya memang pemicunya agak membedakan. Jadi saya kira saya melihatnya ini juga jadi salah satu hal yang saya kira perlu juga menjadi perhatian. Nah, tadi kalau historis tadi disebutkan soal ada kekaisaran Rusia, ada soal Uni Soviet dan sebagainya. Yang paling penting memang yang agak mengganggu betul adalah konteks geopolitik ya. Geopolitik di mana tahun 2008 semua negara ex Soviet Union dan ex Pakta Warsawa itu kan ditawari masuk NATO. Ada Lithuania, ada Moldova, ada Polandia sudah masuk NATO. Kenapa kemudian menjadi masalah ketika bicara soal Ukraina? Karena dia berbatasan langsung dengan Rusia, sama seperti kalau kita misalnya membayangkan perbatasan langsung antara Indonesia dengan Malaysia. Ini yang saya kira juga menjadi salah satu situasi yang nggak mudah untuk kemudian kita lihat sepihak ya, karena keberadaan dari tawaran yang ditawarkan oleh Barat ya, karena memang pasca Uni Soviet bubar, Pakta Warsawa juga kemudian kehilangan gridnya, makanya kemudian Polandia juga ikut di dalamnya. Sebentar saya ambil charger, ini mati ternyata. Jadi kalaupun kemudian orang saya PTB, saya kira saya setuju semua, hanya memang tadi ada kegangguan, ada yang terganggu ya dengan manuver dan agresivitas NATO di Eropa Timur. Ini ya saya kira secara geopolitik itu yang membuat mereka merasa di sini sudah keterlaluan, dan pada akhirnya ketika Ukraina dimenangkan oleh presiden yang pro Barat, mantan komedian, mantan artis gitu kan, mantan entertainer dan sangat pro Barat ya, maka kemudian momentumnya itu muncul. Ini saya kira juga menjadi salah satu yang harus ditegaskan. Yang kedua, selain yang disampaikan Pak TB tadi soal glorifikasi ya. Jadi ada yang kemudian merasa bahwa Rusia ini harus lebih besar. Makanya kalau teman-teman nonton BBC, nonton CNN ya, bahkan Al Jazeera, tadi pagi saya sebelum pas lagi sholat subuh, saya tonton, memang ada beberapa siluet kibaran bendera Uni Soviet. Coba teman-teman lihat, perhatikan, memang ada glorifikasi, ada keinginan masa lalu yang luar biasa. Nah, historis terkait dengan glorifikasi juga muncul menguat, dan saya kira di beberapa tempat bahkan kemudian secara khusus ya, kalau tidak salah di Al Jazeera juga membahas itu. Kok ada misalnya bendera-bendera Uni Soviet. Jadi ada semangat itu loh kira-kira ya. Itu yang saya kira menjadi salah satu juga teman-teman juga harus lihat. Nah, apa yang kemudian menjadi penting buat kita itu memang tadi disampaikan juga sebagai Pak TB, saya akan fokus pada geopolitiknya sebenarnya. Ada yang kemudian isu yang kemudian diseret misalnya soal menguatnya kelompok neo-Nazi di Ukraina. Ini juga saya kira juga menjadi salah satu perhatian serius kalau buat saya ya, karena
perangnya sih saya kira normatif, kita bisa menilai, bisa mengkaji. Tapi ada semangat propaganda neonazi yang dimunculkan. Teman-teman perhatikan betul, misalnya ada misalnya satu batalion khusus yang memang ini adalah orang yang kemudian bukan pendukung, pengideologi ya, yang memulai ideologi neonazi. Itu yang kemudian dianggap menjadi pembenaran buat Rusia untuk melakukan invasi ke Ukraina. Di tempat yang lain memang ada sebagian wilayahnya kan dia bahasa Rusianya muncul ya, di Crimea sudah dianeksasi, kemudian ada Donetsk, ada wilayah Donetsk dan sebagainya. Jadi memang ini saya kira perlu dilihat dalam bahasa yang paling komprehensif ya. Nah, efek yang kedua saya kira juga bicara soal nanti stabilitas di Asia Tenggara, terutama di Laut Cina Selatan. Kenapa saya bilang ini unik sebenarnya? Vietnam itu sejak tahun 2002 itu sudah fokus untuk kemudian melakukan modernisasi alutsista mereka, postur pertahanan mereka, dengan mengadopsi semua kebutuhan senjata dari Rusia. Dengan asumsi kenapa? Karena memang dia juga punya masalah dengan China. Nah, di sisi lain China juga punya semangat yang tinggi kemudian menduduki wilayah Spratly ya, wilayah Cina Selatan, yang kemudian bahkan dibangun landasan pesawat dan juga military base. Nah, ini saya kira juga akan ada pertimbangan serius apakah akan terjadi dinamika yang lebih jauh dari itu karena ada faktor Rusia atau malah sebaliknya. Nah, yang ketiga yang teman-teman juga harus lihat adalah soal apakah ini menginspirasi China untuk melakukan invasi ke Taiwan. Kalau ini terjadi, saya kira teman-teman juga akan lihat ini agak mirip-mirip dengan misalnya awal Perang Dunia Kedua, di mana kemudian Jepang kemudian melakukan penyerangan ke Hawaii dan sebagainya. Ini saya kira juga menjadi salah satu poin penting. Nah, yang keempat, teman-teman, saya kira juga harus dilihat dalam konteks seberapa efektif kita dalam melakukan upaya mengcounter efek negatif terkait dengan Rusia Ukraina ini. Kalau disampaikan dari Pak TB, memang kita berada dalam posisi bebas aktif. Tapi kan sebenarnya bebas aktif ini kan agak dalam teori diplomasi kan jebakan Batman kalau buat saya ya. Kenapa? Karena ini juga akan membuat posisi kita tidak dalam posisi kita, kalaupun sekarang harus berpihak, maka kebijakan kita memang lebih pada titik tengah tadi. Kita nggak bisa semata-mata misalnya mengecam perang karena ada invasi, karena dia berada dalam posisi yang memang mengganggu kedaulatan satu negara. Tapi di sisi yang lain juga kan motifnya kita harus paham juga. Nah, motif ini yang saya kira perlu juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian paham betul bahwa tidak semata-mata berdasarkan pada alasan ekonomi dan sebagainya. Nah, yang terakhir saya kira penting untuk teman-teman juga lihat adalah bagaimana kemudian respon dari publik kita. Nah, respon publik kita kan tadi yang sampai Pak TB sebagian disampaikan juga bahwa ada yang pro Ukraina, ada yang pro Rusia. Saya kira nggak pantas juga kita melakukan itu karena kita tidak dalam posisi aktif ya. Kita tidak punya hubungan historis, kita tidak punya hubungan budaya dan seterusnya. Kecuali memang misalnya merasa misalnya terganggu, ada seorang kawan terganggu misalnya kenapa Rusia nggak bisa main di Qatar. Piala Dunia hanya batas itu, kenapa? Karena dia punya harapan Rusia bisa berkiprah di Piala Dunia. Yang lainnya saya kira lebih pada soal tadi yang naik isu soal neonazi, isu kemudian soal glorifikasi dan sebagainya. Nah, yang saya kira di level itu yang teman-teman juga mungkin bisa lihat dalam dalam dinamika yang ada. Saya sih merasa bahwa ini jauh lebih lebih mengarah pada hubungan antara Rusia dengan Barat, dalam ini Amerika Serikat. Ya. Jadi itu yang saya kira lebih kepada post Cold War tadi atau pasca perang dingin yang saya kira menjadi salah satu kunci.
Amerika Serikat pernah hancur lebur ya waktu pemilu presiden 2016 ketika Trump maju, mereka sudah bisa didikte oleh Rusia untuk kemudian memenangkan Donald Trump 2016. Teman-teman perhatikan dulu ya. Kemudian hampir menang juga ketika kemarin yang kedua, ketika kemudian akhirnya banyak publik di Amerika Serikat sadar bahwa isu yang digunakan terkait dengan hoax dan sebagainya adalah kerjaan dari orang-orang Rusia kan, walaupun tidak bisa diklaim sebagai pemerintah Rusia. Nah ini saya kira juga menjadi pertimbangan betul kenapa NATO dan juga Amerika Serikat tidak buru-buru untuk melakukan upaya upaya membantu Ukraina. Bahwa sekarang kalau teman-teman lihat bantuan persenjataan sudah masuk lewat Polandia, lewat Ceko dan sebagainya, itu belum pada level membantu aktif ya. Ini perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau ini jadi maka dia akan panjang, jadi akan long term war ya, yang kemudian peperangan yang kemudian akan jangka panjang yang membuat kita akan terjebak dengan efek negatif tadi. Kalau tadi Pak TB soal minyak, soal hubungan Indonesia dengan Rusia dan sebagainya, tapi jauh dari itu adalah kita akan ada instabilitas kawasan. Ini yang saya kira juga teman-teman akan lihat menginspirasi, kalau bahasa yang paling sederhana adalah ada upaya menginspirasi orang lain untuk kemudian atau negara lain untuk kemudian melakukan hal yang sama. Dan orang kemudian menunjuk hidung sebenarnya ke Cina ketika bicara soal Taiwan atau kemudian Inggris terkait dengan misalnya Irlandia gitu ya, atau misalnya apalagi beberapa negara yang kemudian punya hubungan yang tidak cukup baik di antara mereka gitu. Jadi memang ini juga saya kira perlu juga teman-teman lihat. Nah, terakhir, kalaupun kemudian pada akhirnya kita menganggap bahwa ini tidak semata-mata ekonomi dan historis ya, maka kita akan lihat bahwa sejauh mana kemudian keterlibatan NATO dan Amerika Serikat. Saya sih memprediksi ini akan kemudian selesai dalam waktu mungkin 1 atau 3 bulan ke depan. Ada 2 syarat. Syarat pertama memang Amerika Serikatnya atau NATO-nya tidak kemudian ikut campur. Yang kedua memang Rusia sebenarnya tidak dalam betul-betul ingin menginvasi Ukraina sebenarnya, karena nggak ada alasan lain kecuali 2 alasan di awal tadi. Alasan pertama misalnya geopolitik tadi soal keanggotaan NATO ya. Yang kedua tadi alasan bahwa ada wilayah di Ukraina yang berbahasa Rusia yang minta bantuan. Yang Donetsk tadi ya, ada Donetsk, ada Crimea dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat peta Ukraina itu ya hampir mungkin 1/4 wilayah Ukraina itu ya berbahasa Rusia. Nah, ini yang saya kira itu yang teman-teman harus lihat. Jadi kalaupun kemudian orang apa sih efek negatifnya, sekarang sudah merasa. Kalau teman-teman sekarang itu, saya karena mobil saya misalnya pakai Pertamina Dex ya, solar yang paling itu mahal banget, udah naiknya 1.200. Atau misalnya kalau teman-teman beli pakai Pertamina Pertamax plus ya, atau Pertamax yang paling tinggi itu yang 14.500 700 sekarang sudah. Kalau yang subsidi sih nggak ada masalah. Yang Pertalite masih mungkin ya oke naiknya nggak banyak. Tapi sekarang sudah berasa, dan semalam misalnya saya nyari Pertamina Dex dari 7 yang saya datangi nggak ada semua. Itu efek yang saya rasakan kalau kita bicara efek ya. Karena harga minyak sudah naik, kemudian seperti biasa gaya ekonomi kita kan menyimpan ya, sama seperti minyak goreng kan, disimpan dulu sampai naik tinggi baru dilepas. Ya akhirnya memang pada akhirnya perasaan kita, karena kita tadi Pak TB sampaikan juga bahwa kita adalah negara pengimpor minyak ya, maka kemudian kita akan terganggu betul dengan kenaikan minyak yang di atas sudah 120 US dollar per barel begitu. Sekira itu dulu, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut, kita ngobrol lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Mungkin nanti setelah ini ada tanya jawab, setelah nanti ada materi terakhir dari Kang Teguh Imanullah dari Ketua PPI Rusia. Selanjutnya
silakan kepada Kang Teguh yang sudah hadir untuk memaparkan materi terkait dengan tema hari ini. Silakan Kang Teguh Imanullah, Ketua PPI Rusia. Baik, suara saya apakah kedengaran? Kedengaran, Kang? Jelas ya? Jelas, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat dini hari nih. Tadi saya dihubungin jam 9 pagi. Jam berapa di sana, Kang? Di sini masih jam 5. Oh, jam 5 pagi? Ya, betul-betul. Oh, iya, iya. Jadi, dan lagi musim dingin ini ya di sini. Lagi suhu terakhir saya lihat lagi minus 1 di sini. Jadi cukup hangat ya kalau untuk kita di sini minus 1, tapi semoga nggak ngurangin semangat kita hari ini gitu. Jadi saya perkenalkan, nama saya Teguh Imanullah. Terima kasih, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Umum dan Sekjen dan teman-teman dari Gema Pasundan. Jujur saya senang sekali bisa diajak diskusi topik-topik seperti ini. Semoga bisa menambah khazanah, dan juga kepada Maijen TB Hasanuddin, salam hormat kami dari Rusia, juga kepada Prof Muradi, salam hormat Prof dari Rusia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga karena bisa disandingkan dengan orang-orang hebat seperti ini ya gitu. Jadi dalam konteks pada hari ini saya tidak akan panjang diskusi, karena saya rasa untuk topik ini gitu ya sudah sangat kental disampaikan oleh para pemateri sebelumnya gitu. Jadi saya coba sampaikan perspektif dari Rusia gitu ya, dari orang-orang Indonesia khususnya gitu ya, dan tentu growing tensionnya seperti apa gitu. Saya izin share screen kalau begitu. Apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Belum, Kang, belum. Belum ya? Belum. Bentar ya. Belum terlihat, Kang. Oh, sekarang udah ya? Nah, sudah. Terlihat sekarang. Sip. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer ya. Dalam konteks diskusi kita hari ini gitu, saya bukan pakar geopolitik. Di sini ada Prof Muradi, bukan juga seorang politikus handal seperti Maijen TB Hasanuddin gitu ya. Saya di sini selaku WNI lah gitu ya, yang pernah beberapa tahun di PPI ya, dan saya sudah tinggal di Rusia itu, ini tahun saya ke-6 dari semenjak tahun 2016. Dan saya tinggal 5 tahun ya, 5 tahun ketika saya ngambil S1 waktu itu di kota Belgorod, yaitu kota yang dekat banget. Ini sampai kedengaran cerita teman saya itu ada bunyi tembak-tembakan, bunyi tank lewat gitu ya, helikopter lewat terus kedengaran, karena cuma jaraknya 44 km dari perbatasan gitu ya. Jadi sangat-sangat dekat sekali. Itu kota Kharkiv ya, kalau bahasa Rusianya Kharkov, dengan dengan Belgorod gitu. Nah, saya pernah tinggal di sana, dan sekedar informasi juga buat teman-teman untuk memulai diskusi kita. Ukraina itu dan Rusia itu memang betul ya. Saya lihat sendiri gitu. Saya nggak bisa bedain gitu. Bahasanya pun sama gitu ya kalau mau komunikasi sehari-hari gitu. Jadi ini betul kata Prof Muradi, ini unik sekali, kayak kalau saya baca artikel yang dari wawancara beliau itu, ini kayak kakak adik berantem gitu ya, tapi eskalasinya luar biasa gitu. Nah, jadi dalam beberapa waktu ke depan ada 3 hal yang ingin saya outline. Yang pertama itu situasi saat ini sebenarnya sepenting apa gitu ya, dan tentang Indonesia sendiri sebenarnya apakah itu berefek gitu ya, karena saya lihat dari teman-teman maupun dari berita-berita nasional gitu ya, cenderung polarisasinya kental sekali gitu.
Nah, ini yang membawa saya ke pembahasan yang ketiga, yaitu soal narasi, soal naratif gitu ya. Karena saya lihat ada kecenderungan yang tidak bijak begitu ya. Kalau bahasa kami itu biasanya tabayun gitu ya. Nah, dalam menerima informasi gitu. Nah, situasi saat ini berita di lokal ya, yang saya sampaikan ini adalah berita per kemarin ya, per 6 itu. Ini baru banget, fresh sekali gitu ya. Seperti teman-teman lihat itu dalam bahasa Rusia itu ada kartu Visa sebelah kiri atas dan Mastercard yang di warna hijau itu ada, di sini ada NTV, nama salah satu stasiun TV Rusia yang udah dibatasin di Eropa gitu ya, khususnya untuk Google. Dan jadi saya juga baru dapat ada Rusia 24 atau Rusia 24 ini yang kanal televisi nasional juga lah gitu ya, yang memang di ban gitu ya di YouTube gitu, dan mereka punya kanal sendiri yaitu Smotrim.ru gitu. Nah, ini rilis resmi dari Mastercard dan Visa gitu. Sebagai informasi, ini adalah kecemasan ya bagi kami WNI di sini gitu. Karena dengan dikeluarkannya Rusia dari SWIFT gitu ya, praktis susah mengambil uang gitu. Namun yang perlu dipahami juga kalau nggak semua bank gitu loh. Jadi kita pun di sini aman sentosa gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang penasaran, selain nonton berita, coba juga cek baik itu KBRI Moskow gitu ya, atau Permira gitu ya, lewat Instagram Permira Official begitu ya. Nah, atau misalnya bisa juga cek KBRI Ukraine gitu. Jadi di sini pentingnya akan pemahaman akan berita begitu ya. Nah, ini yang saya lihat, yang saya tampilkan di sini adalah kurs di xe.com. Ini salah satu kurs paling rendah. Sebenarnya yang paling rendah itu kemarin 117. Biasanya itu kalau standar 1 rubel itu sama dengan 220-an lah sekitar itu. Kalau selama saya di sini itu sekitar 220-an, 219. Kalau udah 200 tuh udah rendah gitu. Dan ini sepertinya, mungkin kalau saya salah mohon dibenarkan begitu, yang paling rendah dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir gitu ya. Nah, karena ini tadi saya barusan ngambil uang gitu, yang biasanya itu 1 juta rupiah itu sama dengan sekitar 4.000 atau hampir 5.000, sekarang itu udah hampir 2 kali lipat, yaitu 8.000 rubel gitu. Nah, tapi menariknya mereka tidak, untuk saat ini mereka tidak terganggu dengan sanksi-sanksi ini gitu, yang nanti akan saya bahas. Tapi selain itu mereka juga nutupnya dengan bunga yang cukup gede gitu, sekitar 20% seingat saya. Nah, jadi harga barang tidak begitu naik gitu. Nah, ini mungkin salah satu dampak dari semangat nasionalisasi Rusia gitu. Nah, ini yang buat situasi normal itu adalah kartu MIR ini gitu ya. Nah, ini mungkin seingat saya di Indonesia tuh ada GPN ya. Mohon maaf kalau saya salah, bisa dibenarkan gitu. Sistem pembayaran di Rusia, dan beberapa, seingat saya ada 8 negara saat ini yang sudah yang sudah bekerja sama, dan ada sekitar seluruh wilayah Rusia itu sudah bisa pakai MIR ini. Malahan ya balik lagi tadi ya, wilayah aneksasi yang Rusia klaim itu ada daerah Rusia, di sana juga berlaku MIR ini gitu. Nah, dan saat ini dengan situasi Visa dan Mastercard, maka tentu Russia akan kejar kerjasama dengan UnionPay. Nah, ini UnionPay ini sebagai informasi, ini kan kartu terbanyak ya, usernya paling banyak seingat saya ya di dunia gitu, ngalahin Visa dan Mastercard gitu. Seingat saya tahun 2015 mereka berhasil surpasis dari Visa dan Mastercard. Jadi ini sudah mulai terbangun ya, dan mungkin searah dengan arahan dari Prof. Muradi tadi soal dekat dengan China ini gitu. Nah, selanjutnya persoalan tadi juga yang dibahas oleh Prof. Muradi juga dan Majen TB Hasanuddin, bahwa kalau teman-teman lihat ini ada artikel yang sebenarnya ya kalau secara kasar curhatan Presiden Putin lah ya akan situasi dan bahasa Rusia itu kira-kira zachem, kenapa gitu loh kita
mengambil ini begitu ya, mengambil tindakan ini, itu ada historical point-nya. Dan beredar juga ya beberapa berita, bukan beredar ya, dalam artian ya kita bilang salah satunya propaganda, dalam artian menjelaskan dalam framing-framing tertentu bahwa inilah yang peta yang saya highlight ini adalah bagian-bagian yang ibaratnya Rusia kasih lah gitu, bahwa ada narasi bahwa Ukraina nih kalau nggak ada Rusia nggak bisa. Ini seperti misalnya daerah sini, ini adalah pemberian dari Presiden Stalin gitu. Nah di sini pemberian dari Presiden Khrushchev gitu ya, di Crimea waktu itu. Terus ini daerah yang warna bagian sini nih bagian dia hadiah dari Lenin gitu ya. Terus yang di atas ini adalah hadiah dari Tsar Rusia, dan inilah Ukraina gitu. Nah, walaupun seperti ini narasi yang ingin saya sampaikan, ini akan merujuk ke poin terakhir gitu ya, bahwa sebenarnya di Rusia pun ada demonstrasi juga gitu. Tadi banget ini udah 3 hari 4 hari berturut-turut di metro-metro gitu ya, di sekitar kereta bawah tanah gitu, di atasnya itu ya, jalan-jalan besar di Saint Petersburg, Moskow itu demo juga ada yang anti dan pro juga ada gitu. Dan ada pun juga yang bodo amat gitu. Dalam artian dalam setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra gitu. Untuk situasi saat ini begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Moradi juga, daerah merah inilah yang kiranya yang menganut bahasa Rusia. Di sini bisa teman-teman lihat, ini dekat sekali ya dengan daerah Donbas itu, Lugansk dan Donetsk gitu ya di sini. Nah, ini yang saat ini dari pengalaman cukup panas ya, karena di sini ada teman-teman kita itu ada di kota Voronezh, ada di kota Rostov, Taganrog, ada di kota Belgorod gitu ya, ada di kota Volgograd juga, dan sempat ditutup bandara di sana. Nah, yang membuat situasi seperti ini sebenarnya inilah ya, seperti yang digambarkan oleh Prof. Moradi tadi gitu. Ibarat kata itu, kalau saya suka nyebutnya sama teman-teman di sini tuh, betul ini berbahaya gitu ya. Tapi dalam artian kita tentu bisa tindakan Rusia ini tentu salah juga gitu. Nah, tapi di lain sisi ada perlu narasi keseimbangan bahwa Rusia ini khawatir gitu kan. Ibaratnya muncungnya itu udah Moskow ditaruh misil selesai begitu kan Moskow, apalagi dan Saint Petersburg, kota kedua terbesar. Nah, ini memang jadi kekhawatiran di sini, dan itu jadi narasi ya sebenarnya di Rusia sendiri gitu. Di warga lokal gitu, ketakutan akan itu. Dan ini pun sebenarnya ketika mungkin bisa dicek lagi faktanya segala macam, ketika saya diskusi sama kepala kantor imigrasi kampus saya di Belgorod waktu saya satu itu, memang proses evakuasi atau misalnya refugee dari daerah Donbas itu sudah ada sejak 8 tahun yang lalu gitu. Dan itu terus menerus ada gitu. Sampai hari ini malahan ada yang dibantu sekolahnya, dibantu universitasnya begitu. Nah, balik lagi, saya tidak berusaha untuk menggiring ke Rusia ataupun ke Ukraina, tapi dalam artian perlu adanya keseimbangan narasi di publik, khususnya Indonesia dalam hal ini. Gitu. Nah, apakah ada dampak? Tentu ya, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Profesor Moradi dan oleh Bapak TB Hasanuddin. Nah, tentu ya ada concern soal skeptical segala macam, perang dingin ini itu, dan evakuasi ya. Seingat saya 2 hari yang lalu ya, kita ada diskusi dengan Bapak Dubes gitu, satu Rusia, dan memang ada rencana evakuasi. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan gambaran detail, tapi ada safe house lah yang disiapkan gitu ya, jika memang ada eskalasi besar-besaran gitu. Dan memang sempat itu waktu COVID kemarin itu ada pesawat langsung dari Moskow ke Bali. Nah, itu mungkin yang coba diusahakan jika situasinya memburuk gitu. Walaupun dari pantauan Bapak Dubes dan tim KBRI Moskow belum ada tanda-tanda ke sana gitu. Jadi semoga saja gitu ya, mohon doanya. Dan yang ketiga ini sebenarnya soal karena kami adalah mahasiswa begitu ya,
dan mungkin WNI di sini juga, diaspora Indonesia, itu soal pendidikan gitu ya. Kenapa? Karena jujur karena saya basicnya adalah material science gitu ya. Kebanyakan alat-alat kami itu selain dari Rusia, produk dari Soviet juga ada, masih ada dan masih tahan, itu juga ada dari Jerman dan Jepang. Nah, tindakan Jerman kemarin waktu hold ya, gitu ya, dari Nord Stream 2 itu untuk gas itu jadi sedikit sentimen gitu loh di Rusia ini. Wah, ini ada apa nih? Kira-kira apakah alat-alat kita ditahan? Karena contoh salah satu kereta RZD namanya, kayak KAI lah gitu kalau kita di Indonesia ya. Itu bahan-bahannya kebanyakan juga dari Jerman gitu. Karena Rusia Jerman ini kan punya ikatan yang unik gitu ya. Nah, jadi itu juga jadi concern bagi teman-teman di sini gitu. Dan beberapa concern itu juga soal beasiswa, karena kan sebagian besar lah, sekitar 70-80% mahasiswa Indonesia di Rusia ini adalah penerima beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Nah, ada beberapa kekhawatiran, wah ini apakah bisa jadi diputus beasiswa dan segala macam. Walaupun balik lagi ya, untuk saat ini tidak ada tendensi ke sana gitu. Beasiswa pun alhamdulillah teman-teman juga dapat gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada tendensi ke sana, ada kekhawatiran, concern ke sana. Tapi karena selama ini belum ada informasi ataupun seputar hal-hal tersebut. Nah, jadi soal balancing narasi ya gitu dan alternatif gitu. Ini dua hal yang ingin saya highlight, yaitu soal Ghost of Kiev ya, and Snake Island. Mungkin teman-teman pernah nonton di BBC atau di media-media barat soal ada orang nanya gitu kan dalam bahasa Rusia begitu kan, kamu menyerah aja lah gitu ya bahasanya gitu, kalau enggak kami lumpuhkan begitu. Terus dia dengan kata-kata kasar gitu ngomong dan segala macam, akhirnya ditembak meninggal gitu. Padahal itu misinformasi gitu. Dan peristiwa di Snake Island itu sudah dibantah juga, bisa teman-teman cek. Itu adalah sebuah simulasi game ya, gitu. Simulasi game yang dipasang di media dan segala macam. Jadi ini ada peperangan media gitu ya. Nah, ada social media war di sini gitu. Dan termasuk juga waktu itu maksud saya di Snake Island itu, orang-orang Rusia ditembak itu, ternyata dia nggak meninggal dan tidak sama sekali luka. Malahan sekarang ada di Sevastopol. Nah, soal tadi simulator yang pesawat itu adalah Ghost of Kiev. Ghost of Kiev ini kan kalau teman-teman tahu, ketika waktu itu ada satu pesawat Ukraina yang menembakin semua pesawat Rusia dan dikalahkan semua begitu. Ternyata itu adalah simulasi game gitu ya. Nah, itu dari sisi Ukraina gitu. Dari sisi Rusia ternyata juga ada gitu. Waktu itu Rusia menyampaikan ini ada loh yang orang yang ibaratnya itu korban pertama begitu di Ukraina. Padahal namanya seingat saya Gober gitu ya. Mungkin nanti saya sampaikan di chat gitu ya. Dan itu ternyata bukanlah jurnalis CNN, bukan siapa-siapa, dan orangnya masih hidup gitu. Jadi ini sebenarnya perang narasi gitu. Dan sebagai orang yang jauh ya, terutama mungkin kita di Indonesia, kebenaran itu harus kita coba cari gitu ya. Jangan baca selesai, paham selesai itu. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama begitu dalam konteks ini gitu. Nah, tentu ya ini pertama ada tension yang sangat kuat ya. Di sini pun juga kuat sekali gitu. Narasi itu, walaupun kalau kita berbicara Indonesia perlu tadi penyeimbang gitu ya. Nah, karena propaganda yang perlu kami pahami juga di sini, bahwa setiap negara itu dia berteman bukan kayak bukan kayak kita misalnya saya sama seorang gitu berteman gitu ya dengan Ivan misalnya gitu. Tapi kalau negara ini kan beda, dia punya perspektif sendiri, punya interest sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita selaku orang yang ibaratnya melihat dari jauh gitu ya.
Dan yang paling penting juga untuk menyeimbangkan narasi itu adalah bahasa gitu. Nah, selama ini bahasa Rusia tentu ya jarang sekali. Saya pun datang ke sini saya nggak ngerti bahasa Rusia gitu. Saya sampai di sini dan kuliah belajar bahasa Rusia dulu selama setahun karena kuliahnya dalam bahasa Rusia. Dalam artian bahasa Inggris sangat luas sehingga media lebih mudah masuk ke teman-teman kita di Indonesia. Nah, ini yang kadang misunderstanding gitu. Nah, kadang penggambaran Amerika Western seperti apa dan Rusia seperti apa itu yang menjadi ada justifikasi di sana dan ada kebingungan di sana begitu. Nah, narasi-narasi ini ya perlu kita pahami, belajar. Saya dalam pengalaman kami gitu ya di sini, ketika memahami orang Rusia itu tidak bisa pakai bahasa itu berbeda dengan sekedar kita mengartikan Google Translate. Dia punya logikanya sendiri gitu loh. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami dan mungkin uniknya kita di sini orang Indonesia, teman-teman kami di sini, kita di sini sangat mudah beradaptasi dengan bahasa gitu. Karena kita punya kecenderungan menguasai beberapa bahasa kan. Lahir kan misalnya teman-teman dari Pasundan, saya dari Jambi gitu. Kita bisa menguasai bahasa masing-masing dari daerah. Terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 3 udah gitu. Sementara di sini orang Rusia bahasa Rusia aja. Atau dia kecuali misalnya dia bahasa lain dari suku-suku lain gitu. Baru dia bisa bahasa dari suku itu, misalnya bahasa Czechnya gitu misalnya seperti itu. Jadi kita punya keunggulan itu. Nah, saya rasa ini bisa mendorong ada balance, keseimbangan narasi, bahkan ada alternatif narasi gitu. Nah, begitu sehingga tidak adanya misunderstanding atau misinformasi bahkan hoax gitu ya. Dan yang terakhir penutup dari saya, the first casualty when war comes is truth. Jadi korban pertama itu ketika peperangan datang adalah kebenaran. Jadi penting sekali, sangat penting sekali informasi itu dipahami secara baik. Terima kasih banyak. Saya Teguh, mungkin diskusi sangat ditunggu pertanyaan teman-teman. Hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Spasiba большое. Selamat pagi, terima kasih Kang Teguh yang sudah memaparkan. Selanjutnya pada partisipan peserta untuk bisa bertanya, ada sisi pertanyaan pada teman-teman yang memang ingin mempertanyakan apa yang sekiranya memang perlu penjelasan tambahan dari para pemateri terkait dengan pemaparan yang tadi disampaikan. Sebenarnya ini ada beberapa yang saya sudah rangkum dari para netizen Gema Pasundan, itu kan. Kalau misalkan tadi disampaikan oleh Pak Prof Muradi terkait dengan keamanan, terus juga tadi disampaikan oleh Kang Teguh Imanullah, dengan posisi digital ini kan netizen ini kan hanya melihat dan punya informasi yang mereka tangkap dari bersebarnya informasi di media sosial. Nah, ini para netizen baik itu di kalangan milenial dan Gen Z ini menangkap informasi itu seakan-akan karena tadi melihat Presiden Putin yang begitu gagahnya, mereka lebih pro terhadap Rusianya kan begitu. Terus melihat bahwa Ukraina ini dipimpin oleh seorang aktris sinetron yang tersebar dia pada saat sebelum menjadi presiden, dia malah kontra terhadap Ukraina gitu kan. Ada juga yang pro Ukraina karena memang posisinya karena dia di posisi terinvasi oleh pihak Rusia. Nah, maksudnya dengan posisi begitu, dengan era digital ini tadi yang sudah disampaikan Kang Teguh juga, bahwa narasi-narasi yang sampai kepada kita di sini di generasi milenial dan Gen Z ini perlu ada filter-filter itu. Nah, maksudnya sekiranya apa nih yang memang perlu ada kesiapan bagi para generasi milenial, generasi Z yang memang full media sosial ini untuk bisa memfilter informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang begitu.
hal-hal yang sekiranya masuk dan mempengaruhi mereka terkait dengan situasi-situasi di luar gitu. Terkait dengan lebih spesifiknya terkait dengan situasi perang antara Rusia dan Ukraina ini. Terus juga apa sekiranya yang perlu di hikmah bagi Indonesia gitu kan. Jadi kan kalau manfaat terlalu ekstrim mungkin ya bahasanya. Jadi hikmah apa yang atau pembelajaran apa yang perlu didapatkan dengan kondisi seperti ini gitu, bagi bangsa Indonesia gitu. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen Prof yang sudah saya rangkum kepada Prof Muradi juga kepada Kang Teguh. Silakan kepada Prof Muradi untuk bisa memaparkan. Ya, saya kira tadi dari Mas Teguh sudah sangat jelas ya. Sebenarnya memang dinamikanya menyangkut soal lebih banyak historis ya Mas Teguh ya di sana ya. Jadi ada klaim-klaim yang sifatnya mengarah pada glorifikasi dan seterusnya. Tapi begini, kalau saya melihatnya apa yang dirasakan teman-teman ini kan sekarang sebenarnya banyak hal yang kemudian kita bisa bandingkan. Kalau dulu waktu perang Teluk ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita cuma punya satu sumber dari barat ya, waktu perang Teluk itu, waktu invasi Irak ke Kuwait, kemudian Irak kemudian diserang diduduki dan sebagainya oleh sekutu. Kita cuma punya satu sumber. Hari ini saya sih selalu membandingkan misalnya dulu sebelum rame ini Mas Teguh, saya selalu membandingkan juga tuh ada Rusia 24, Euronews gitu ya, kemudian juga ada CNN, ada Al Jazeera, ada BBC. Kadang-kadang kita gantian aja. Kalau di kantor saya ada punya 3-4 TV ya. Tambah RT Bapak. Kenapa? Tambah RT juga, Russian Today itu juga. Iya, RT ya. Jadi itu sih kita bandingkan tuh. Sekarang itu udah hilang tuh, nggak ada tuh IRT sama Rusia 24 ya. Jadi akhirnya memang lebih pada soal saya memfilternya di Al Jazeera. Jadi kalau Al Jazeera itu agak lebih in-depth interview ya. Kalau tiba-tiba misalnya dia mendiskusikan soal ada simbol Z ya di alutsista Rusia. Kalau kita detail itu kan seolah-olah Z itu anti Nazi dan sebagainya, panjang lebar lah ya. Tapi kemudian saya lihat sebenarnya itu kode saja. Memang itu kalaupun kita misalnya membandingkan, ada teman-teman milenial bilang atau generasi Z bilang itu Z itu artinya Zorro gitu kan, kayak di Meksiko kemarin. Tapi kemampuan kita untuk kemudian menganalisa memang nggak sama. Jadi ini juga jadi satu betul Kang moderator ya. Jadi kalaupun kemudian penyajiannya adalah seolah-olah propagandis dan sebagainya, maka orang kemudian terbawa isu itu. Misalnya contoh gini, ini ada teman-teman kalau baca berita kemarin ya, nonton berita, ada misalnya serangan rudal ke Museum Holocaust di Kiev ya, itu kan jadi seolah-olah Rusia anti Yahudi, ditangkap itu ya kira-kira ya. Kemudian di sisi yang lain Rusia mempropagandakan bahwa ada gerakan neo-Nazi di Ukraina ini gitu. Nah ini saya kira juga harus dipahami utuh. Jadi memang seolah-olah kan ada dua propaganda yang berbeda. Nah kalau saya melihatnya memang harus pakai filter lain. Filter lain adalah pemberitaan yang kemudian agak lebih utuh, objektif lah. Kalau saya sih selalu bilang bahwa so far misalnya Al Jazeera itu terlepas kemudian dia seolah anti barat, sebenarnya di beberapa kali misalnya kasus waktu misalnya pemilu di Amerika Serikat juga mereka seolah-olah anti Trump gitu ya. Tapi saya mendapatkan info yang berbeda dibandingkan dengan BBC ataupun CNN ataupun Euronews gitu. Jadi memang betul Kang moderator, kita harus jauh lebih lincah ya. Anak-anak hari ini, anak-anak saya yang umur 17 dan sebagainya ke atas ya, sampai kemudian umur 20-an, 25 tahun itu memang dihadapkan pada menurut saya sih lebih kepada budaya literasi yang agak tidak terlalu dalam ya. Mereka hanya melihat cover, membaca singkat dan sebagainya tanpa
melakukan pendalaman terkait dengan isu yang ada. Jadi kalau memang ini dikaitkan soal bagaimana generasi Z, generasi milenial itu merespon, ya memang pada akhirnya kita sebagai orang yang lebih paham itu menyampaikan. Nah, tiba-tiba misalnya saya di invite untuk beli kaos pro Rusia nih, Mas Teguh nih. Nanti saya lihat segambarnya. Pro Rusia dan anti NATO. Ini di invite saya. Saya bilang, nah yang invite itu ya memang ujung-ujungnya saya nanya, ngapain sih kamu, maksudnya apa? Ya cuma jualan kaos saja, jualan aja isu yang kemudian dia berselancar. Wah, sebentar ya. Tadi saya dikirimin, makanya saya gila-gila kepala juga. Gambar. Nah ini. Sorry, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bro. Mas Teguh lihat, ini saya di-invite ini. Suruh beli kaos, coba lihat, bayangkan. Ini orang Indonesia saya melakukan itu. Saya bilang, Anda tahu nggak makna pro Rusia, anti NATO, US itu? Ingat, tapi jawabannya ya memang ya biasa, bakat dagang kita lebih jago gitu dibanding nalar kita gitu, kira-kira gitulah. Tapi ini salah satu yang saya kira yang juga harus dipahami utuh ya. Saya sekarang dari awal bahwa no point sebenarnya, kalau mau kasar ya, no point. Kita nggak dapat apa-apa kok dari konflik Rusia dengan Ukraina, apapun sebenarnya, kecuali ekses tadi ya. Jadi kalaupun kemudian misalnya kita merasa ada dampak positifnya, sebenarnya lebih pada soal kita memahaminya dalam konteks untung rugi kan gitu, kalkulasi untung rugi. Tapi buat saya nggak ada yang kemudian untung rugi dalam konteks invasi, pasti rugi itu. Jadi yang diuntungkan yang melakukan invasi siapapun gitu. Jadi memang kadang-kadang bahkan tadi sampaikan Mas Teguh tadi, bahkan Rusia sekalipun juga nggak nyaman dengan langkah pemerintahnya kan gitu ya, kira Mas Teguh ya. Jangan membayangkan mereka juga senang gitu. Mereka juga mulai merasa dampak negatifnya, di-ban oleh kartu kredit, di-ban oleh negara tetangga dan sebagainya, sampai pada akhirnya mereka menjadi lebih rumit gitu dalam melakukan akselerasi dan kehidupan normal. Jadi sekali lagi kalau saya mengajak ya memang ini harus komprehensif dan holistik melihatnya. Jadi jangan karena misalnya saya senang sama cewek-cewek Rusia misalnya gitu ya, atau cewek Ukraina, saya senang sama saya dukung Rusia lah. Rusia sama Ukraina bedanya rambutnya agak blonde aja beda begitu Mas Teguh ya. Kan enggak juga gitu. Tapi aja, bukan Bapak. karena itu masalahnya. Saya 5 tahun tinggal dengan orang-orang. Lebih tahu kan bagaimana. Sama aja. Bahasanya cuma beda dikit, sama aja. Beda dikit. Mas, tapi Mas Teguh punya pacar orang sana nggak? Wah, belum itu Pak, sedang mencari. Coba sama ketua umum Gama Pasundan itu lebih jago itu Pak. Oh, siap. Rayunya dia. Siap, Bro. Bisa melalui moderator, Prof. Mungkin bisa melalui moderator, Prof. Nanti disampaikan. Boleh. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan betul bahwa apapun yang terjadi dalam propaganda yang disampaikan oleh kedua pihak ya, saya ingin mengatakan bahwa apapun itu akan merugikan Indonesia. Jadi jangan hati-hati betul, misalnya bahkan ada beberapa teman yang anti Nazi ya. Wah, sudah kemudian keras betul di Bandung terutama ya. Saya bilang, tahu nggak maknanya? Tahu nggak ini? Mereka ya begitu, cenah-cenah kalau bahasa Indonesianya katanya. Jadi nggak bisa. Dan itu banyak anak muda, anak umur 17 sampai 20 tahunan gitu. Jadi ini agak membahayakan juga sebenarnya, bahwa mereka merasa wah ini peluang mereka untuk kemudian menghajar tanda kutip ya orang-orang yang kemudian dianggap pro Nazi. Akhirnya mereka sedikit banyak jadi pro Rusia. Nah, di level yang lain memang posisi Ukraina ini tidak cukup bisa memberikan efek apapun sebenarnya dari banyak negara termasuk Indonesia ya. Makanya orang kalau misalnya mau harus pada akhirnya harus memilih, memang orang akan ke Rusia. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan Pak TB sebagian besar ya, bahwa secara kalkulatif kerjasama kita dengan Rusia jauh lebih strategis ketimbang misalnya dengan Ukraina. Nah, ini juga saya kira perlu dilihat dalam konteks itu. Tapi sekali lagi memang kita dihadapkan pada generasi yang kemudian literasinya nggak terlalu dalam. Saya sih berharap memang anak-anak muda ini lebih banyak menggali lebih dalam. Tadi misalnya isu soal bangkitnya neonazi, kemudian bangkitnya misalnya ini propaganda ya, kemudian bangkitnya ancaman kemungkinan misal soal munculnya pos
Cold War dan sebagainya. Karena itu yang lebih jauh ke depan ketimbang misalnya isu-isu yang lain. Kalau ekonomi kan saya kira sifatnya tematik ya, dalam 1-2 katakanlah kalau 3 bulan ke depan selesai, maka kemudian paling efeknya 1-2 tahun lah untuk satu negara tersebut ya misalnya. Tapi kalau yang tadi efek neonazi, kemudian Cold War muncul lagi, ya saya kira ini akan efeknya jangka panjang dan itu akan merugikan Indonesia sebagai satu entitas negara di Asia Tenggara. Saya kira itu, moderator. Terima kasih. Dari Kang Teguh, mungkin ada tambahan terkait dengan yang tadi. Tadi udah dijelasin sama Prof. Muradi juga, luar biasa ya. Mohon doanya Prof. Ini juga kalau bisa dapat di sini sebelum eskalasi. Ini jadi, juga ada, mungkin saya rangkum ada 2 pertanyaan lagi mungkin Prof sama Kang Teguh. Ini dari peserta. Izin bertanya, moderator, peperangan terjadi antara Ukraina dan Rusia bukanlah perang yang pertama kali terjadi di dunia dalam belakangan waktu ini. Kita mengambil contoh negara yang masih bersitegang hingga saat ini, korup, Suriah, dan lain-lain. Pertanyaan saya satu, apakah perang di Rusia dan Ukraina tidak akan berakhir seperti negara lainnya? Yang kedua, mengapa Dewan Keamanan Internasional tidak pernah terlihat cukup signifikan dalam peperangan yang terjadi? Apakah Vladimir Putin dapat diberikan sanksi pelanggaran HAM internasional jika banyak investor yang hengkang dari Rusia? Jadi mungkin satu dulu, Kang, soalnya ada satu lagi ini. Itu. Oh, siap. Jadi saya coba jawab yang tadi dulu ya, Kang moderator ya. Yang tadi soal media sosial, soal media tadi. Jadi mungkin sedikit saja. Pertama itu yang saat ini perlu ditingkatkan. Saya setuju dengan Prof. Muradi. Itu kan ada buku soal hilangnya kompetensi ya, saya hilangnya kepakaran begitu ya. Jadi ini juga relate dengan penelitian yang dibuat sama pemenang. Ini walaupun nggak relate juga, tapi dalam artian ini ada kecenderungan manusia begitu ya. Jadi dalam penelitiannya itu disebutkan karena dia meneliti tentang ekonomi orang-orang miskin begitu ya. Nama bukunya Poor Economics, penulisnya Banerjee dan Duflo gitu ya, dari MIT gitu. Jadi ketika dikasih makanan lebih gitu ya, dan dimurahkan harga untuk membeli makanan gitu yang isinya kalori, sehingga produktivitas dari teman-teman ini ya, dalam hal ini di penelitian itu ya sekitar gaji hariannya itu sekitar 99 sen ya untuk ukuran dolar begitu. Dan itu ternyata setengah dari populasi, setengah dari household itu malah cenderung untuk membeli makanan yang lebih enak, dan malahan kecenderungannya itu ialah tidak ada kecenderungan adanya pertambahan kalori gitu. Yang harusnya itu dia misalnya gini, dia bisa beli nasi lebih dari berapa jumlah yang dia biasanya makan dengan harga yang murah dan tambahan suplai segala macam, tapi dia milih yang lebih enak gitu. Nah, ini juga sama dengan informasi yang sekarang ada begitu, yang saya lihat itu kita ini punya banyak informasi, banyak banget gitu ya. Nah, tapi kita jadi seakan-akan overload dengan itu gitu. Contoh kalau saya di sini tadi kan Prof. Muradi ngarahin soal Al Jazeera segala macam. Kalau saya tuh mau izin Prof dan teman-teman dari Gima Pasundan dan teman-teman pendengar semua yang hadir hari ini, dari masing-masing negara tuh kan punya state medianya gitu ya. Nah, kalau bahasa Rusia nasionalisme. Nah, itu kadang juga perlu kita baca gitu kan. Walaupun tentu ada propaganda. Jadi yang ingin saya highlight itu selain kita tadi pemahaman holistik akan suatu isu, juga bahasa kalau kita bahas isu asing ya gitu. Karena berita nih sebagai contoh ya, berita soal apa sih saya waktu itu di Kompas, ingat saya di Kompas sama media Indonesia itu terbit 8 jam telat gitu lah. Kami di sini udah tahu gitu saat itu juga gitu, karena dalam bahasa Rusia kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa mungkin Reuters gitu ya, ada juga dari CNN, BBC ya, bisa dibaca semua lah gitu, arti segala macam. Tapi ada keterlambatan informasi karena bahasa kan gitu. Nah, saking sekuat itu resistensi bahasa gitu loh. Maksudnya sepenting itu bahasa itu dalam kalau kita bahas isu luar gitu loh maksudnya itu.
Nah, jadi menurut saya selain kita tadi holistik juga pandai-pandai milih isu gitu. Jangan sampai kita nggak paham apa yang diomongin, malah kita ikut nimbrung-nimbrung gitu. Nah, itu sih dan yang terakhir juga ketenangan ya teman-teman dalam menerima isu itu, karena alhamdulillah kami di sini WNI di sini aman-aman saja gitu ya. Sejauh ini kuliah lancar segala macam. Jadi itu sih kalau dari saya. Terkait pertanyaan yang ini yang Kang Moderator sampaikan, saya kurang begitu ini ya, karena bukan ekspertis saya begitu. Mungkin Prof Muradi dan Bapak Hasanuddin bisa menjawab lebih spesial gitu ya. Tapi kalau yang saya bisa lihat, kayaknya ini bisa cepat segera selesai gitu ya. Karena ini mirip-mirip situasinya. Kalau saya lihat kayak konflik Abkhazia ya, Prof Muradi ya, sama Crimea kemarin mirip-mirip dikit gitu. Kalau soal DK, saya belum punya kompetensi untuk itu. Mungkin Prof Muradi bisa lebih komprehensif terkait dengan persoalan ini. Terima kasih banyak, Kang Moderator. Terima kasih, Kang. Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi Ya, kalau DK kan sudah bersikap tuh 141 negara meminta Rusia berhenti. Hanya 6 negara yang menolak dan hampir 8 negara abstain kalau tidak salah. Jadi memang harus update juga teman-teman yang nanya juga itu. Sudah direspon dan saya kira bedanya begini. Rusia dan China itu punya hak veto. Itu yang membuat kita pada akhirnya usulan tersebut tidak bisa secara serta-merta bergulir. Ingat teman-teman mungkin kasus dulu Suriah dengan isu kelompok Islam ISIS itu kan juga sempat ramai. Tapi di situ ada Rusia yang membackup dan baik-baik saja sampai hari ini Suriah bisa menghandle betul ya. Kan sempat sudah ada upaya untuk mengarah untuk kemudian melawan war on terror kan. Ya, ternyata Suriah nggak mau ya nggak bisa. Rusia nggak mau, jadi Rusia backup Suriah dan yang bisa kita lihat adalah pada akhirnya Suriah bisa menghandle sendiri dengan kondisi hari ini walaupun masih lambat. Nah, memang tadi sama Mas Teguh, memang kalau saya memang yang akan berlarut-larut adalah di wilayah dengan bahasa Rusia ya, yang di Ukraina yang nggak akan mau balik lagi. Di Crimea kemudian Crimea sampai hari ini kan masih menjadi wilayah tanda kutip ya, wilayah merdeka dari Ukraina. Kemudian sekarang tambah Donetsk ya. Donetsk, kemudian satu lagi Luhansk, Bapak. Siapa? Luhansk, Bapak, Luhansk. Luhansk ya, itu 3 wilayah itu akan merdeka dan kelihatannya itu yang akan makan panjang. Jadi mungkin saya hitungan saya 3 bulan ke depan berhenti, tapi yang berlalu adalah wilayah yang tadi yang dianggap nggak mau lagi balik ke Ukraina. Kenapa kemudian ini jadi penting? Cuma 2 yang mungkin memungkinkan mereka akan balik. Nah, ini analisanya ya sederhana. Pertama, kalau Ukraina itu dipimpin oleh presiden yang pro Rusia. Nah, itu poin pertama ya. Jadi nanti kalau nanti ada pemilu lagi, nanti kan selalu ada 2 tuh. Kalau teman-teman ngikutin saya baca dokumen sejak 10 tahun terakhir tuh, kan baru begitu yang pro Barat dia ditolak, diturunkan, ada kemudian muncul yang pro Rusia, terlalu pro Rusia juga diturunkan. Nah, ini hal yang sama. Jadi memang pada akhirnya di Ukraina itu karena dia banyak juga punya pengaruh Rusia di Ukraina, isunya sama dengan kalau teman-teman itu ngikutin konflik di Siprus. Di Siprus itu orang yang kemudian wilayah yang kemudian sebagian yang pro Turki dan sebagian yang pro Yunani. Nah, di Ukraina nanti agak mirip nanti itu. Makanya didorong adalah pemerintahan yang bisa adaptif. Kalau adaptif, saya kira Crimea, Donetsk, Luhansk dan sebagainya akan balik lagi ke Ukraina. Ini persepsi geopolitik ya. Rusia akan lebih nyaman memberikan itu ke presiden yang pro mereka. Hari ini tuh presidennya memang gaul banget ya kalau kita nyebutnya. Usianya juga masih muda ya, di bawah 50 tahun, mungkin usia saya 46, 45 tahun gitu. Dia kemudian sangat western minded dan itu yang membuat mereka pada akhirnya terlalu vulgar mengekspresikan keberpihakannya. Jadi kalau nanti
prediksi saya dalam waktu dekat akan ada misalnya, katakanlah misalnya salah satu klausul untuk kemudian perdamaian adalah melakukan pemilu ulang atau pemilu dipercepat gitu. Dan dipercepat nanti kemudian Rusia menyiapkan orangnya gitu ya untuk bisa kemudian dia percaya maka wilayah-wilayah yang tadi diklaim sebagai wilayah separatis tadi itu akan balik ke Ukraina dengan asumsi itu ya, makanya itu sebenarnya meringankan Rusia karena begitu dia tanda kutip mengakui Crimea, mengakui Donetsk, mengakui saya lupa bahasanya mengakui Rusia, maka dia punya kewajiban untuk memfeeding, untuk maintenance itu. Dan itu mahal sebenarnya. Sama seperti dulu kita Timor Leste dekat menjadi bagian dari NKRI kan. Begitu luar biasa kita banyak karena banyak orang kemudian menganggap Timor Leste bukan bagian dari kita karena beda penjajahan segala macam, beda negara jana dan sebagainya. Begitu dia selesai dari kita ya diringankan sebenarnya. Nah, masalahnya tadi dari awal bahwa kalau kemudian misalnya 3 wilayah yang diambil alih oleh Rusia kemudian akan balik ke Ukraina dengan syarat tadi, syaratnya adalah tidak pro Barat, kemudian tidak NATO, dan juga dia sampai hari ini survive ya. Kenapa kemudian Georgia, kalau teman-teman ngikutin, bukan Georgia di Amerika Serikat ya, satu negara di pecahan Soviet Union di dekat-dekat situ, ada namanya Georgia itu masih survive, bahkan kemudian wilayah wilayah Islam yang dekat situ yang banyak Chechnya masih survive karena dia mengikuti pola itu. Presidennya, pemimpinnya tidak harus Kang TB soal bahwa superioritas Rusia di timur Eropa itu masih cukup kuat. Makanya negara-negara dengan kualifikasi model kayak Ukraina itu harusnya sebenarnya adalah merespek terhadap Rusia. Ini kan masalah harga diri saja saya kira. Jadi ke depan saya kira kalau tadi saya sampaikan 3-4 bulan pemilu dipercepat, ada presiden baru, maka Rusia akan dengan senang hati menyerahkan wilayah yang dia aneksasi kembali ke Ukraina tadi. Saya kira gitu, Kang Moderator. Hatur nuhun. Terima kasih, Prof, atas waktunya, atas pemaparannya. Ini sebenarnya ada satu lagi, Prof, tapi sebenarnya sama sih dari apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan ini sanksi yang didapatkan Rusia ketika memang terus menginvasi Ukraina. Sebenarnya tadi ini sudah disampaikan sama Prof sama Kang Teguh. Mungkin Kang Moderator boleh izin sedikit menambahkan jawaban dari Prof Muradi. Boleh Kang, silakan Kang. Jadi saya setuju Prof dengan itu tadi yang Prof sampaikan. Malahan saya itu cukup ini ya, cukup konfrontatif ya kalau sampai mempercepat pemilu itu. Cuman dalam artian kalau yang dari ya komunikasi kami lah dengan orang-orang Rusia, dengan teman saya dan dosen-dosen saya di Belgorod gitu ya. Khawatirnya soal wilayah tadi gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal, ini kalau misalnya Ukraine, walaupun Ukraine sudah mengajukan diri masuk EU ya European Union, tapi itu prosesnya panjang toh gitu. Nah, ini yang jadi kekhawatiran dari Rusia sebenarnya di sana. Jadi kalau ada bilang wah ini perang ideologi Rusia Barat, enggak, ini udah bukan ideologi, ini bahas geopolitik, bahas geografi gitu. Karena kalau dekat sekali nih yang mengerikan ini kami teman-teman di Rusia di sini gitu kan, yang di Moskow segala macam. Nah, ini yang jadi khawatiran gitu. Nah, itu mungkin poinnya di sana begitu. Sehingga mungkin bisa mengurangi misunderstanding gitu. Terima kasih banyak Kang Moderator. Oh ya. Terima kasih Kang Teguh. Mungkin untuk webinar kali ini
dicukupkan. Terima kasih kepada Kang Teguh, terima kasih kepada Prof. Muradi yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pemaparan terkait dengan konflik Ukraina. Saya sampaikan beberapa kesimpulan dari apa yang menjadi diskusi kita kali ini. Itu yang pertama, secara umum bahwa konflik antara Rusia dengan Ukraina itu berdampak terhadap Indonesia, terusus dari bidang ekonomi karena Rusia merupakan salah satu eksportir minyak dan gas terbesar dunia, yang itu mengakibatkan kenaikan harga di Indonesia. Terus yang kedua, bahwa konflik ini terjadi tidak terlepas dari geopolitik dari Rusia dengan Ukraina ini, karena Ukraina secara negara dan presidennya itu terang-terangan seakan-akan keberpihakannya terhadap NATO, yang itu membuat gerah dari Rusia itu sendiri, hingga akhirnya Rusia memberikan invasi. Nah, di sisi lain, invasi ini dalam kondisi Indonesia, apa yang disampaikan oleh Kang TB itu bahwa Indonesia mengambil posisi tidak pro terhadap salah satu negara, yang pada akhirnya negara Indonesia secara bebas aktif menentukan untuk berdamai, untuk bisa mendamaikan, apalagi Indonesia sekarang sebagai Presiden G20. Nah, mudah-mudahan yang hadir kali ini, tadi saya sudah sampaikan, mungkin saya sampaikan kembali, Kang Teguh, Prof. Muradi, ini para peserta ini ada yang dari SMAN Cikarang Utara, SMAN 2 Cikarang Utara, ada yang dari Indramayu, ada sahabat saya juga dari universitas yang dari Nusa Tenggara Timur. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi pemaparan kali ini, webinar kali ini mendapatkan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Muradi. Terima kasih juga kepada Kang Teguh. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Agama Padang. Saya tutup kegiatan webinar kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Sudah bisa bubar ini, bisa live? Izin Prof, Kang Teguh masih ya on cam nggak? Mohon untuk host buat screenshot dulu, Prof. Izin, Prof, buat dokumentasi ya. Enggak. Siap. Untuk host, Kang Irawan bisa disiapkan. Untuk slide ke-1 silakan outcam atau bergaya. Slide ke-1, 1, 2, 3. Ya, sip. Next. Slide kedua. 1, 2, 3. Next, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide keempat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri, moderator, Prof. Muradi, Kang Teguh. Ya, Prof. Salam kenal, Prof. Salam. Nanti kapan-kapan main saya ke sana ya, kalau normal ya. Saya Siap, tahun lalu Prof. nggak jadi ke sana karena COVID. Udah beli tiket segala macam nggak jadi. Oh, siap, Prof. Ya, dan saya pasti mampir itu. Mangga, Siap. saya pamit. Mangga, nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Turun, Prof.